Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan, terlebih yang baru pertama kali hadir di tempat ini, GKPB Jemaat Bukit Doa. Kami menyambut dalam kasih Tuhan, dan juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming kami di rumah melalui Facebook. Kami menyapa juga dalam kasih Tuhan. Marilah kita bersekutu mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan dan mengagungkan namanya. Untuk ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Pendeta Inengah Suame. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan NKB 01 bait 1-3. Hai Kristen nyanyilah. Yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita, dan sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara. Saudara silakan duduk. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah Minggu Sengsara yang kelima ini, diambil dari Matius 20 ayat 28 yang berbunyi demikian. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita sambut pujian ini dengan firman ini dengan Kidung Jumat Berbahagia atau Blessed Assurance.
Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 10 ayat 35 sampai 45, namun sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan sudah menuntun kami dari rumah kami masing-masing datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Ketika kami mengangkat puji-pujian, Engkau bertahta di atas puji-pujian tersebut, dan hadirat-Mu memenuhi seluruh hati kami. Maka sekarang berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari Markus 10 ayat 35 sampai 45, demikian bunyi firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Bacaan ini juga kita bisa lihat di Matius 20 ayat 20 sampai 28. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dalam hidupnya. Hosiana. Shalom saudara. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa ya, saya lihat ada anak-anak CD saya dengan pakaian daerahnya masing-masing, pakaian Bali dan pakaian Sumba. Saya baru pertama kali lihat pakaian Sumba yang pakai keris ya, jadi keren banget ya. Dan selamat datang juga untuk keluarga-keluarga yang CD pada hari ini, ada dari berbagai tempat. Ada juga yang di sekitar Tanjung, Nusa Dua, dan juga dari beberapa tempat. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian dengan sukacita. Inilah
suasana peribadatan kita di Gereja Kristen Protestan di Bali di Jemaat Bukit Doa. Demikian juga saya menyambut saudara-saudara yang datang dari luar kota yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan sukacita kepada saudara semua. Dan saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini dari manapun, kami juga doakan Roh Kudus yang ada di tempat ini juga ada di tempat saudara, memberi sukacita dan kebahagiaan. Saudara, kalau kita berdoa, apa saja yang kita minta kepada Tuhan? Biasanya pasti minta kesehatan, minta hari baik, ya seperti hari ini. Tadi pagi mau ibadah jam 6 itu gerimis. Ya. Kemudian kita berharap jam kedua mudah-mudahan gerimisnya hilang. Nah, puji Tuhan sekarang udah cerah semua. Kita minta apa lagi? Ya rezeki yang secukupnya, seperti doa Bapa kami kan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan seterusnya. Kalau permintaan kita seperti itu, barangkali semua orang senang, semua orang setuju. Tetapi di sini ada 2 orang yang meminta sesuatu yang aneh dan 10 orang marah. 2 orang itu adalah Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya. Dan Tuhan bertanya, apa permintaanmu itu? Mereka meminta nanti pada saat Tuhan Yesus berkuasa, satu ada duduk di sebelah kanan, satu ada di sebelah kiri. Tuhan Yesus ragu dengan permintaan itu dan bertanya, dapatkah kamu meminum cawan? Itu artinya dapatkah kamu menderita? Mereka katakan dapat. Ya secara sederhana barangkali benar ya. Ya mereka sanggup menderita karena Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri bukan wewenangnya. Kalau kita lihat urutan-urutannya, segala kuasa di sorga dan di bumi itu baru diberikan oleh Bapa kepada Yesus setelah Yesus melakukan semua tugasnya. Setelah dia mati dan bangkit dari antara orang mati. Menjelang dia naik ke surga, dia mendeklarasikan diri. Segala kuasa di bumi dan di surga telah ada padanya. Tapi saat ini belum, dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa. Oleh karena itu Yesus mengatakan mengenai duduk di sebelah kanan dan kiri itu hanya Bapa yang bisa memberikannya kepada siapa yang Bapa berkenan. Kemudian Yesus lebih jauh menjelaskan bahwa pemimpin di dunia ini akan memimpin dengan tangan besi, akan memimpin dengan kekerasan. Itu artinya tidak baik bagi seorang murid kalau misalnya mereka harus melakukan hal seperti itu. Dan Yesus menjelaskan siapa yang mau menjadi yang terdahulu, dia harus siap melayani. Siapa yang mau menjadi pemimpin, menjadi terdepan, dia harus melayani. Karena anak manusia datang untuk melayani. Saudara, timbul pertanyaan kita, kenapa Yakobus dan Yohanes ini meminta sesuatu yang aneh? Ya, menurut pikiran saya itu aneh dia. Kenapa harus meminta seperti itu? Bacaan Alkitab di atasnya menjelaskan, saudara, rupanya ada sesuatu yang membuat mereka tertarik untuk hal itu. Dan menurut
pembacaan dari Injil Matius, rupanya yang meminta ini bukanlah Yakobus dan Yohanes, tetapi ibu daripada Yakobus dan Yohanes lah yang meminta. Ibu Yohanes dan Yakobus itu bernama Salome, dan Salome itu bersaudara dengan Maria. Jadi sebenarnya secara biologis begitu kalau dilihat, Yesus itu adalah saudara sepupu daripada Yakobus dan Yohanes. Nah, kemudian sebelumnya ada pertanyaan dari Petrus. Guru, saya sudah ikut guru, udah tinggalkan ayah, ibu, keluarga, anak-anak, dan saya mengikut guru atau mengikut Tuhan. Apa yang saya dapat? Lantas Tuhan katakan, orang yang sudah pergi meninggalkan ayah dan ibunya, saudaranya, rumahnya, usahanya, mengikut aku, sekarang ini juga, bayangkan itu, Yesus katakan begitu, sekarang ini juga dia mendapatkan 10 kali lipat. Kalau dia meninggalkan rumahnya, dia akan dapat 10 rumah. Bayangkan saudara, kalau dia sudah meninggalkan pekerjaannya, dia akan dapat 10. Kalau dia sudah meninggalkan ladangnya, dapat 10 kali lipat. Dan juga mendapatkan saudara-saudara, bapak dan ibu 10 kali lipat. Wow. Saudara mau kan kalau dilipat gandakan ya. Sekarang punya 1, dikasih 2, 3, bahkan 10. Inilah yang menjadi motif saudara-saudara, ibu daripada Yohanes dan Yakobus. Mendapat kelipatan yang disediakan Tuhan. Oleh karena itu buru-buru mereka sudah meminta supaya dapat kuasa, kedudukan di sebelah kanan dan kiri. Ya, wakil begitulah. Kalau itu presiden ya wakil presiden. Kalau itu apa? Pokoknya wakil dan sekretaris, kan begitu. Atau wakil 1, wakil 2, kadang-kadang begitu juga kan. Saudara-saudara, Yesus memberi satu teladan kepada mereka, bahwa tujuan kedatangannya ke dunia ini bukanlah persoalan kedudukan dan kekuasaan seperti itu. Dan sampai hari ini juga orang banyak keliru menilai akan kehadiran Yesus. Oleh karena itu, tanpa sebab dan tanpa alasan mereka membenci gereja. Tanpa sebab dan tanpa alasan membenci orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Tanpa sebab dan tanpa alasan mereka membakar gereja, karena keliru memahami akan eksistensi daripada kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah bukanlah persoalan makanan dan minuman, persoalan kekuasaan seperti yang diceritakan tadi. Kekuasaan yang diraih dengan cara-cara yang tidak benar, kemudian ketika memerintah melakukan kekerasan dan tangan besi. Tetapi kerajaan Allah itu berbicara tentang damai dan sukacita. Kerajaan Allah itu berbicara tentang pelayanan. Dalam konsep pelayanan itu ada 2. Melayani dengan sungguh-sungguh dan juga memberi. Memberi hati, memberi diri, memberi waktu, memberi tenaga. Bahkan memberi uang juga. Bayangkan kalau hari ini ibadahnya itu 5 kali, saudara. Ya, jam 6 tadi udah ibadah. Jam 2, jam 8, kemudian sebentar lagi jam 10 di bawah syukuran. Habis itu jam 4 di di mana Tanjung, kemudian jam 6 di Jimbaran. Persembahan, saudara. Jadi udah waktunya, tenaganya, duitnya juga. Sanggup enggak? Sanggupkah anak-anak Tuhan itu mau melakukan pelayanan seperti itu?
Dia memberi dirinya, waktunya, tenaganya, dan juga uangnya. Pelayanan seperti itulah yang Yesus mau ajarkan kepada murid-murid. Bahkan kalau Yesus sendiri bukan di situ saja, dia memberikan nyawanya. Ayat 45, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari ini kita bersyukur saudara, anak-anak kita yang sudah belajar beberapa bulan dalam tahun lalu dan tahun ini, mereka sudah dinyatakan lulus mengikuti katekisasi. Dulu orang tua mereka yang membawa mereka ke gereja, dan orang tua mereka juga yang berjanji kepada Tuhan. Orang tua mereka yang percaya kepada Tuhan, yang mewakili mereka semua. Orang tua mereka berjanji untuk mengasihi dan menyayangi mereka, mendidik mereka dengan cara-cara yang rohani yang dituntun oleh Tuhan, mengantarkan ke anak-anak sekolah minggu, remaja, sampai akhirnya nanti mereka mengaku imannya sendiri. Betapa gembiranya orang tua. Kita beri aplaus dulu untuk para orang tua ya. Para orang tua yang sudah mengarahkan anak-anak mereka. Saya perlu beri apresiasi ini saudara, karena banyak orang tua nggak care dengan anaknya. Be yourself gitu ya. Jadilah seperti dirimu sendiri ya. Udah. Bergadang aja kerjanya, bangun siang, giliran ke gereja udah telat. Ke gereja jam 8, bangunnya jam 10. Udah. Karena nggak care dengan anak-anaknya. Diajak ke sekolah minggu, apa itu sekolah minggu? Mendingan nonton Doraemon, nah, misalnya. Ibadah remaja, apa itu udah ibadah remaja? Gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan. Mendingan lihat YouTube gitu. Ya syukur-syukur kalau masih lihat YouTube. Ibadah pemuda, apa itu ibadah pemuda? Nggak selevel. Jadi pertanyaan orang kaya itu siapakah sesamaku manusia itu muncul dalam konteks-konteks seperti itu. Tetapi kalau ada orang tua yang memperhatikan, oh sudah SMA ini, kelas 1, kelas 2 mestinya dia sudah harus ikut CD, harus sudah ikut katekisasi. Itu juga tidak mudah saudara. Tidak mudah karena kesibukan begitu banyak. Ya dalam perjalanan ini saya sebagai pembimbing, sebagai pendeta yang mendampingi mereka juga diuji kesabaran saya. Ya kita bikin rule harus datang, tapi nggak datang saudara. Kita sudah tetapkan hari Jumat, tidak datang hari Jumat, karena hari Jumat itu paling sibuk. Kita rubah ke hari Minggu. Hari Minggu nggak datang juga, karena ada kesibukan juga. Jadi kita, waduh, udah ngalah hari. Udah ngales gitu ya, tapi ya begitulah. Jadi pelayan itu nggak boleh marah. Kita telepon, ya kita minta gereja kadang nelpon orang tuanya, kita minta sahabat-sahabatnya nelpon dan seterusnya. Dan akhirnya lolos. Kita kasih tepuk tangan juga untuk anak-anak kita. Jadi ada 15 sebenarnya yang ikut belajar, 2 itu sudah CD duluan, karena mereka lebih cepat. Ya. Yang satu murid itu terlalu pintar, jadi tidak cukup saja dia diajar, tetapi dia berdiskusi gitu ya, dan bertanya banyak hal. Waduh, bagi saya ini murid yang sangat cerdas dan kreatif. Akhirnya kita CD duluan, ya, kita baptis dan CD duluan, jadi dia sudah selesai. Kemudian ada lagi yang satu karena pekerjaan dan pernikahan, jadi kita CD lebih awal. Sedangkan yang 13 ini adalah murid-murid yang memang mengikuti di sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan tahun lalu dan tahun sekarang. Dalam ibadah ini ada 2 hal pujian yang sangat bagus ya. Yang satu itu
berbunyi tentang aku melayani Tuhan. Jadi kata melayani itu kita ikuti dari teks Alkitab ini. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Saya tidak tahu apakah lagu ini lagu baru buat saudara atau tidak, tetapi saya berharap pertama nanti ketika song leader menyanyikan lagu ini, saudara kalau belum bisa ikutin saja dalam hati. Tapi nanti kita akan ulang lagi di term kedua, saya berharap semua orang harus menyanyi. Itu merupakan kredo kita, sekaligus pengakuan kita bahwa kita ingin melayani Tuhan. Itu pujian yang pertama. Pujian yang kedua nanti adalah penyerahan. Penyerahan diri anak-anak. Mereka akan bersimpu di sini. Mereka akan mengadangkan tangan ke atas, memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Orang tua, keluarga, sahabat, dan seluruh warga jemaat menaikkan pujian. Aku berserah, aku berserah. Mereka berserah kepada Tuhan dan kita juga ikut berserah kepada Tuhan. Jadi itu yang paling penting yang saya perlu tekankan kepada kita semua. Jadi saudara, janganlah khawatir dengan hidupmu, janganlah khawatir dengan apa yang saudara mau usahakan mengenai makanan, pekerjaan, jodoh, kesehatan dan seterusnya. Serahkan kepada Tuhan. Jangan mementingkan hal-hal atau jangan mengutamakan hal-hal materi dalam kehidupan kita, sebab itu tidak akan bisa menolong kita. Perhatikanlah kalau orang kaya meninggal, segalanya mereka punya, tetapi ketika ke liang lahat hanya membawa raganya sendiri. Sama ketika dia lahir, tidak membawa apa-apa, mati pun tidak membawa apa-apa. Materi memang penting, tetapi tidak terpenting. Yang terpenting adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan dan hidup melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas kita. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita saat teduh. Bapa, tanamkanlah firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan melayani peneguhan CD bagi anak-anak kita. Namun sebelumnya dengarkanlah penjelasan berikut. Kita percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memanggil jemaatnya dengan tidak membedakan bangsa atau suku, laki-laki atau perempuan, kaya ataupun miskin. Tuhan Yesus
mempersekutukan semua orang yang percaya kepadanya dalam satu tubuh yang hidup, yakni jemaatnya. Di dalam Tuhan Yesus adalah kepala dan jemaat adalah anggotanya. Pada hari ini, saudara-saudara kita yang saya sebutkan namanya langsung berdiri di tempatnya. Ada saudara-saudara kita yang akan mengaku iman dan percayanya kepada Tuhan. Anak-anak yang disebut namanya silakan berdiri, yaitu Edgar Excel Yoel Pua, Imade Jonathan Rinta Suparta, Oksen Mabi Dakumbera, Habel Denisia Cahyadi Putra, Michelle Cahya Kris, Juhendra INDK Lakapu, Yunita Susanti Kuna, Ica Kristi Angelina, Amanda Netania Hutapea, Esther Koni Bali, Yunita Motodapa, Marten Kalade Ate, Amos Damu Lodu. Jadi ada 13 anak-anak kita yang akan diteguhkan. Telah siap untuk menyatakan pengakuan iman mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka telah dibaptis ketika mereka masih kanak-kanak. Ketika itu mereka diwakili oleh orang tua mereka dalam hal pengakuan iman. Sekarang setelah mereka dewasa dan sudah mengikuti pelajaran katekisasi, mereka sudah siap untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus secara mandiri. Mereka tidak lagi menggantungkan iman mereka kepada orang lain, tetapi secara pribadi mengaku percaya, dan dengan demikian meneguhkan baptisan yang mereka terima ketika mereka masih anak-anak. Saudara-saudara yang hendak mengaku percaya, yang namanya telah saya sebutkan tadi, saya minta saudara sekarang maju ke depan, berdiri di depan. Dibagi dua ya. Saudara-saudara yang saya kasihi, permohonan saudara untuk menyatakan pengakuan iman saudara telah disambut dengan gembira oleh majelis jemaat. Sekarang di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya, nyatakanlah pengakuan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kepada Roh Kudus, Sang Penghibur yang memimpin kita kepada segala kebenaran. Apakah saudara-saudara percaya? Ya, saya percaya. Yang berikut. Berjanjikah saudara akan bersungguh-sungguh dan dengan setia mengikut Tuhan Yesus dan melawan segala bentuk
kejahatan dan dosa. Meskipun karena itu saudara harus menderita. Apakah saudara-saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Bersediakah saudara menjadi anggota jemaat yang rajin dan setia serta tekun dalam doa dan pelayanan firman Tuhan, mengambil bagian dalam kehidupan jemaat, yakni bersekutu, melayani dan bersaksi? Apakah saudara-saudara bersedia? Silakan naik ke atas. Berdasarkan pengakuan iman dan janji saudara, dengan berpegang kepada perjanjian Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dimeteraikan pada saudara dengan tanda baptisan kudus, maka atas nama Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya yang berhimpun di sini, saya meneguhkan saudara sebagai anggota sidi yang bertanggung jawab penuh dalam Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Bukit Doa, serta memperkenankan saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang silakan duduk untuk menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang sidang jemaat bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami melihat satu komitmen dari orang tua ketika mereka ditanya oleh pendeta pada saat baptisan anak-anak ini waktu kecil. Orang tua ditanya apakah mereka akan berjanji untuk mendidik anak-anak mereka dan mengikuti jalan-jalan Tuhan, membawa mereka ke sekolah minggu dan ke remaja, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Dan janji itu betul-betul terjadi ya Tuhan. Dan hari ini anak-anak ini mengaku imannya sendiri di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus memenuhi hati mereka di dalam penyerahan mereka. Dan anak-anakku, bukalah tangan-Mu, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita angkat pujian yang sudah dipersiapkan. Berserah kepada Yesus.
Silakan berdiri. Silakan menghadap ke jemaat. Saudara-saudaraku, inilah anggota jemaat kita yang baru secara dewasa. Terimalah mereka dan bimbinglah mereka terus, supaya janji yang mereka ucapkan tentang kepercayaan, tentang kesediaan mengikut jalan Tuhan itu dapat mereka lakukan. Dan adik-adikku, anak-anakku dan saudara-saudaraku, lihatlah, inilah rumah rohanimu. Perlakukanlah dirimu sebagai orang yang percaya, yang memiliki Tuhan yang telah menyelamatkan kalian. Layanilah Tuhan di tempat ini dan dimanapun ketika Tuhan memanggilmu, dengan rajin, dengan tulus dan ikhlas. Maka berkat-berkat Tuhan secara melimpah akan disediakan bagimu. Baik, sekarang silakan duduk. Dan saya mengundang untuk anak-anak yang berikutnya. Silakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kepada Roh Kudus, Sang Penghibur yang memimpin kita kepada segala kebenaran? Apakah saudara-saudara percaya? Yang berikut. Berjanjikah saudara akan bersungguh-sungguh dan dengan setia mengikut Tuhan Yesus dan melawan segala bentuk kejahatan dan dosa, meskipun karena itu saudara harus menderita? Apakah saudara-saudara berjanji? Yang berikut. Bersediakah saudara menjadi anggota jemaat yang rajin dan setia serta tekun dalam doa dan pelayanan firman Tuhan, mengambil bagian dalam kehidupan jemaat, yakni bersekutu, melayani dan bersaksi? Apakah saudara-saudara bersedia? Silakan naik ke atas. Berdasarkan pengakuan iman dan janji saudara, dengan berpegang kepada perjanjian Allah di dalam Yesus Kristus yang telah dimeteraikan pada saudara dengan tanda baptisan kudus, maka atas nama Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya yang berhimpun di sini, saya meneguhkan saudara sebagai anggota SIDI yang bertanggung jawab penuh dalam Gereja Kristen Protestan di Bali, serta memperkenankan saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan bersimpu. Saya mengundang sedang jemaat bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Aku Berserah, Aku Berserah. Dan adakan tangan. Tuhan
Ya Tuhan, terima kasih atas kesetiaan anak-anak di dalam belajar dari tahun lalu sampai di bulan April ini. Oleh pertolongan Tuhan, akhirnya mereka mengaku iman dan percayanya, seperti yang sudah diajarkan oleh para orang tua mereka. Mereka saat ini tidak lagi bergantung kepada orang lain, tetapi hanya bergantung kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus kiranya membimbing mereka, menyertai mereka dan memberkati mereka. Biarlah kiranya apa yang menjadi rencanamu dalam hidup mereka akan terjadi ya Tuhan. Dan sekarang anak-anakku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk, dan anak-anak silakan bangkit berdiri dan menghadap ke jemaat. Anak-anakku, lihatlah, inilah rumah rohanimu, inilah orang tuamu, dan inilah keluargamu. Perlakukanlah dirimu dengan patut dan terhormat sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ikutilah teladan yang baik dari mereka. Gereja ini dapat bertumbuh dan kuat karena dedikasi dan pelayanan mereka. Dan saudara-saudara, lihatlah, inilah anak-anak saudara dan inilah saudara-saudara kita yang baru saja mengaku iman dan percayanya kepada Tuhan. Bimbinglah mereka, tuntunlah mereka, dan kasihanilah mereka. Sekaligus ingatkan juga mereka, supaya mereka tetap setia di dalam melayani Tuhan. Kita beri aplaus untuk anak-anak kita. Dan sekarang silakan duduk dulu, nanti majelis akan membacakan. Silakan dari Martin, dari Amos, silakan duduk dulu. Majelis akan membacakan suratnya dan setelah itu nanti saudara akan dipanggil ke depan untuk menerima Alkitab dan sertifikat, sekaligus sudah akan menyanyi bagi Tuhan. Silakan. Sebelum kita masuk ke persembahan pujian dari saudara-saudari kita yang telah melakukan CD pada saat ini, izinkan kami pendeta, majelis, dan segenap jemaat mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang telah menerima CD saat ini. Dan sekaligus majelis jemaat akan memberikan surat CD dan Alkitab. Silakan kepada majelis. Baik, anak-anak diundang maju ke depan. Silakan maju ke depan yang CD saat ini. Silakan berbaris. Ya. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan.
Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Saudara, sekali lagi mari kita beri aplaus buat mereka. Dan sekarang Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara-saudari kita yang telah sidi saat ini dengan masih tetap posisi berdiri. Silakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon waktunya sejenak untuk kami menegaskan kembali agenda pelayanan untuk seminggu ke depan dan beberapa poin dari Warta Jemaat. Pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh penata layanan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja memberkati saudara, keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Kedua, kepada keluarga Bapak Hisar Nainggolan dan Rukun Kedukaan yang telah memberi pinjaman untuk pelunasan pinjaman dari BPR MBM masing-masing 100 juta rupiah. Ketiga, majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Poin kita dalam agenda pelayanan adalah hari Sabtu 9 April 22 ada HUT Persekutuan Pemuda Kristayasa wilayah Kota Denpasar yang ke-10 tahun. Diadakan pukul 18 di ruang ibadah lantai 1. Mohon perhatian daripada pemuda. Pokok warta jemaat. Informasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masuk ke dalam level 2 di Bali ini. Dengan memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia, Majelis Jemaat tetap menghimbau agar jemaat mematuhi serta menjalankan prokes dan wajib QR Code ketika masuk ke dalam gedung gereja ini di depan pintu gerbang. Kita masuk poin 3, baptis anak dan dewasa akan dilayankan pada hari Minggu 10 April 22 yang telah mendaftar keluarga Albert Joachim Salmon. Persiapan baptisan mohon dicatat hari Jumat 8 April 2022 pukul 19 di ruang ibadah lantai 1. Jemaat yang masih ingin mendaftar dipersilakan menghubungi sekretariat gereja. Yang keempat, informasi Pekan Paskah GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Bapak Ibu dapat melihatnya langsung dari warta jemaat yang ada di WA Group atau langsung dari website GKPB Bukit Doa. Bisa mendownload di sana liturgi. Di dalam liturgi Bapak Ibu akan mendapatkan seluruh daripada informasi warta yang kami bacakan saat ini. Informasi kelima, Sekolah Minggu Duta Kristama GKPB Bukit Doa akan memulai kembali ibadah bagi anak-anak sekolah minggu yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di gedung gereja pukul 16. Informasi tersebut juga dapat Bapak Ibu dapatkan dari grup WA PGSMR GKPB Bukit Doa. Tambahan juga pada sidang umum PGSMR GKPB yang ke-6 dan HUT ke-17, wakil daripada Bukit Doa akan diwakilkan oleh Ibu Nimade Widiatnyani dan Bapak Penatua Fernando Hutapea dalam mengikuti kegiatan tersebut. Poin ke-6, informasi wilayah GKPB Jemaat Bukit Doa. Kita sudah akan memulai ibadah wilayah. Yang utama wilayah Petrus akan dilaksanakan pada Senin 4 April 2022 pukul 19.30. Bertempat di keluarga Bapak Yoshiro Nakayama atau Ibu Theophilus. Mohon perhatian daripada wilayah Petrus. Dan bagi wilayah lainnya segera mengatur jadwal ibadah rumah tangga masing-masing dan mengkoordinasikan dengan sekretariat gereja yang ada atau dengan majelis jemaat. Informasi ketujuh, informasi Persekutuan Wanita dan Kristiawati GKPB Jemaat Bukit Doa, mulai dari pembekalan, adanya tur PWDK Jemaat Bukit Doa dan program senam bersama. Ibu-ibu boleh langsung berhubungan dengan wilayah
pengurus PWDK GKPB Bukit Doa atau melalui WA PWDK Bukit Doa. Masuk ke dalam jemaat baru, telah diterima menjadi anggota jemaat baru di GKPB Bukit Doa Nusa Dua atas nama Proklin Indria Pontoh dan 2 Astri Pontoh dengan alamat Perum Puri Gading, Sektor Bunga, Jalan Melati 14 nomor 3, dan masuk ke dalam wilayah Harun. Bila Bapak Ibu Saudara hadir pada saat ini, kami mohon memperkenalkan diri, berdiri, silakan bila hadir pada ibadah pagi jam 8 ini. Terima kasih, silakan duduk kembali, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan pula rapat pleno akan dilaksanakan pada Rabu 6 April 2022 pukul 19. Rapat pleno lengkap kepada majelis jemaat, pengurus kategorial, pengurus wilayah, pengurus suka duka, panitia hari raya, pemeriksa keuangan, tim legal dan Satgas Covid agar dapat memperhatikan dan hadir pada rapat tersebut. Ke-10 izin pelayanan majelis jemaat, Bapak Ibu jemaat sekalian, agar menjadi permakluman dan perhatian daripada warga jemaat, Diaken Nancy Tamboto, penginjil Melgori Doda dan penatua Timos Billy mengambil izin pelayanan jemaat dalam kurun waktu bulan April ini. Untuk iuran jemaat, iuran kedukaan dan iuran taman umum, Bapak Ibu boleh lihat di WA grup kembali dan agar menjadi perhatiannya. Terima kasih warta jemaat pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelumnya mari kita angkat pujian Aku Melayani Tuhan, dan saya mengundang saudara bangkit berdiri. Aku melayani Tuhan.
Kita akan menaikkan doa syafaat dan saya persilakan saudara-saudara menaikkan doa masing-masing. Setelah itu kita akan bersama-sama nanti tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah Indonesia. Berkatilah gereja-gereja Tuhan yang melayani di Indonesia. Berkati pelayanan kami pada sepanjang minggu ini seperti yang sudah diwartakan dalam warta liturgi. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Jupri. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang sedang berulang tahun dari tanggal 4 sampai minggu depan. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih, kita akan masuk ke dalam persembahan. Marilah kita mengucap syukur lewat pemberian persembahan dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 28 ayatnya yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Pamuji 31 bait 1-3, Baktining Ida Sang Aji. Jemaat juga bisa mengikuti arahan dari majelis jemaat yang bertugas. Persembahan CD jemaat juga dipersilakan untuk keluarga dan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu, maka segala usaha dan kerja kami tidak akan pernah sia-sia. Bahkan kami telah menerima hasilnya. Hari ini kami telah memberikan persembahan yang terbaik dari berkat yang kami telah terima. Terimalah Tuhan, kuduskan, sucikan persembahan ini, sehingga berguna bagi pelayanan gereja kami. Bahkan bermanfaat bagi pemberitaan Injil kerajaan-Mu di muka bumi ini, serta nama-Mu sajalah yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan masuk pujian penutup dan pengutusan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, bait 1, Ku suka menuturkan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuturkanlah dan ceritakanlah cerita yang mulia dari Tuhan Yesus dimanapun saudara-saudara berada. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya. Hosiana. Silakan duduk. Saat teduh bagi jemaat. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.